Apakah kamu punya botol yang dimurnikan? Heluo melotot dan mendengus dingin dengan wajah tidak puas. Bocah gendut kecil, Helai, terkejut, saat dia diam-diam melirik Mo Duanhun dan Xian. Lemak di wajahnya menumpuk, saat dia memaksakan senyum jelek, ada botol yang dimurnikan, tetapi itu hanya produk setengah jadi. Aku mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, dan menaruhnya di dalam lava gunung berapi kecil selama 7 hari. Tetapi itu belum sepenuhnya selesai karena kepadatan proses peleburan tidak cukup dan daya tembaknya juga tidak cukup. Suhu lava terbatas, jadi aku masih belum bisa memurnikan semua kotoran dalam bahan. Dengan wajah menangis, bocah gendut kecil itu mengeluarkan botol coklat tua yang tampak jelek dengan banyak bintik menutupinya. Heluo mengerutkan kening, apakah ada cara untuk membuat produk setengah jadi ini lengkap? Jika aku dapat menemukan lava dengan suhu yang lebih tinggi, maka dalam setengah hari aku akan dapat membuatnya menjadi produk jadi. Mata Helai berbinar, tapi, aku tidak akan sanggup menahan suhu lava yang tinggi, jadi aku mencoba menghabiskannya dengan apa yang kumiliki. Ditambah lagi, aku juga berpikir bahwa aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api bumi, jadi aku berhenti memikirkannya setelahnya. Dasar bocah! Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Heluo berteriak marah lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, jika kau benar-benar fokus pada satu hal, maka kau pasti akan mencapai sesuatu. Helai juga seorang pejuang, tetapi ia hanya berada di langit ketiga alam Naschen. Heluo menghabiskan banyak upaya padanya, setiap kali He Qingman kembali dari negeri ajaib jahat, ia juga akan diam-diam memberikan beberapa ramuannya kepada adik laki-lakinya yang nakal. Namun, anak ini benar-benar mengecewakan, hingga saat ini ia masih berada di langit ketiga alam Naschen. Hal ini membuat Heluo dan He Qingman pusing. Meskipun He Qingman dan Helai lahir dari ibu yang berbeda, tetapi karena ibu Helai adalah pembantu ibu He Qingman, dan dia telah bersama ibu He Qingman sejak dia masih kecil, dia sangat dekat dengan ibu He Qingman. Ditambah lagi meskipun Helai nakal, dia masih sangat dekat dengan saudara perempuannya. Ini juga membuat He Qingman sangat menyukai Helai, dan dia telah merawat adik laki-laki ini selama ini. Meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda, saudara kandung ini sangat dekat. Melihat bahwa Helai sangat mengecewakan, He Qingman juga diam-diam merasa marah, jadi dia melemparkan tatapan tajam padanya. Merasa sangat dirugikan, Helai menundukkan kepalanya dan bergumam pelan, "Kalian tidak akan membantuku, jika kalian telah membantuku, aku akan menyelesaikan botol yang dimurnikan sejak lama. Aku bahkan memohon kalian sebelumnya, untuk membiarkan kalian menemaniku ke gunung berapi untuk memurnikannya." Diam, Heluo menghardik. Sebelumnya, ketika Heluo tahu Helai ingin membuat botol yang dimurnikan, ia hanya berpikir bahwa Helai hanya iseng-iseng. Membuat botol yang dimurnikan membutuhkan beberapa bahan yang tidak biasa. Ditambah lagi, bahkan setelah selesai, tanpa api inti, botol-botol itu tetap tidak berguna. Oleh karena itu, Heluo tidak peduli tentang ini, dan ketika Helai memohon padanya, ia malah membentaknya. Ia tidak tahu bahwa Mo Duanhun akan membutuhkan benda ini. Sekarang setelah Helai berbicara, tampaknya ia sebenarnya yang salah. Hal ini benar-benar membuat Heluo sangat marah hingga ia ingin meninju seseorang. "Tidak apa-apa," Xian tersenyum, "cari gunung berapi, dan kita bisa memurnikannya lagi. Ayo kita pergi bersama. Aku tidak bisa menangani gunung berapi yang terlalu panas." Helai menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya penuh ketakutan. "Aku sudah mencoba, aku hampir terpanggang hidup-hidup. Jika tidak ada yang bisa melindungiku, aku tidak akan berani. Ini untukmu." Xian menganggapnya cukup menarik, ia dengan santai mengeluarkan batu bulan hijau, dan melemparkannya ke Helai. Dia tersenyum, "Ambil batu ini, mulai sekarang jika kau ingin memurnikan sesuatu, kau bisa pergi ke gunung berapi dengan suhu yang lebih tinggi. Tidak perlu khawatir akan dimasak di sana." Batu bulan hijau ini mengandung energi dingin dari api dingin es. Menyentuhnya akan membuat seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Dengan perlindungan energi dingin, memang dia seharusnya tidak takut memasuki tempat bersuhu tinggi. "Hei, dingin sekali." Helai menangkap batu bulan hijau dan langsung berseru. Dia buru-buru menggunakan selembar kain minyak tebal untuk membungkusnya. Dia berkata dengan gembira, "Lumayan, lumayan. Di dalamnya ada energi dingin yang sangat kuat,
dengan harta karun ini, aku akan bisa membuat botol yang dimurnikan. Itu pasti tidak akan menjadi masalah. Xian tersenyum, lalu berkata, hati-hati di mana kau menaruhnya. Jika benda itu dipukul dengan kuat, benda itu akan meledak. Energi dingin di dalamnya akan meledak semua, itu dapat langsung membuat seorang prajurit alam bencana membeku sampai mati. Mendengar ini Helai terkejut, lemak di tubuhnya bergoyang, saat dia dengan cemas memegang batu bulan hijau dengan erat. Siapa yang membuat benda ini? Bocah gendut itu melihat batu bulan hijau, mengamatinya sejenak, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, ini dibuat dengan sangat buruk. Masih banyak kotoran di permukaan, bahkan lebih banyak kotoran di dalamnya. Kekuatan apinya tidak cukup, dan keterampilan yang digunakan untuk membuatnya sangat buruk. Sayang sekali energi dingin yang dikandungnya. Jika aku memiliki bahan sebagus ini, aku akan membuat sesuatu yang beberapa kali lebih baik dari ini. Ini benar-benar pemborosan sumber daya yang besar. Orang yang membuat benda ini terlalu pemula, sungguh pemborosan. Saat bocah gendut itu terus menggoyangkan panasnya dan mendesah berulang kali, dia tidak dapat melihat ekspresi wajah Xian menjadi jelek. Hentikan omong kosong ini. Heluo melihat wajah Xian, dan dengan marah memukul kepala Helai. Dia berkata dengan marah, kamu diberi benda ini dan bahkan tanpa ucapan terima kasih, kamu berani pilih-pilih. Kamu mau mati. Setelah Helai dipukul kepalanya oleh Heluo, dia akhirnya bereaksi dan wajahnya yang gemuk menyunggingkan senyum menyanjung. Dia mengangguk dan membungkuk kepada Xian, kakak, terima kasih. Meskipun benda ini benar-benar dibuat dengan buruk, tetapi sangat berguna bagiku. Terima kasih, terima kasih. Xian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Helai, dia menggelengkan kepalanya, sama-sama, jika kamu tidak bisa merawat botol yang dimurnikan, maka aku akan mengambil kembali benda itu. Jangan khawatir, kamu pasti akan puas. Helai terkekeh, sangat mudah untuk membuat botol yang dimurnikan. Jika bukan karena aku tidak menemukan tempat yang tepat, aku pasti sudah membuatnya sejak lama. Jika tidak ada yang lain, kita bisa pergi sekarang. Xian mengangguk. Baiklah. Heluo melihat ke arah Mo Duanhun dan berkata, Tuan Mo, bolehkah kami ikut? Ya, ekspresi Mo Duanhun acuh tak acuh, ia mengangguk, kita akan pergi bersama-sama ke kelelawar darah Qian. Helai, kau akan memimpin jalan, pertama-tama memurnikan botol yang dimurnikan di gunung berapi, lalu pergi ke gunung berapi berusia 10.000 tahun terbesar di Pulau Awan Api. Xian dan Mo Duanhun duduk di kelelawar darah Qian tingkat 6 itu, keluarga Heluo duduk di kelelawar darah Qian lainnya. Bersama-sama mereka terbang keluar dari keluarga He menuju gunung berapi terdekat. Tak lama kemudian, kelelawar darah Qian mendarat di puncak gunung berapi itu. Helai menggunakan sarung tangan perak tipis untuk memegang batu bulan hijau, ia turun dari kelelawar darah Qian, dan menatap ke arah mulut gunung berapi itu. Ia berjalan berkeliling dengan tubuhnya yang gemuk, dan setelah beberapa saat, ia berteriak, aku harus turun sedikit lagi. Puncak gunung berapi itu dipenuhi gelombang panas yang menyengat, dan sangat panas. Di sebuah celah, sebenarnya ada tangga batu yang menurun. Tangga batu itu jelas buatan manusia, entah siapa yang membuatnya. Helai sepertinya sudah pernah datang sebelumnya. Dia berjalan menuruni tangga batu itu dengan mudah saat tubuhnya yang gemuk perlahan turun ke gunung berapi. Melihat Helai masuk sendirian membuat Heluo khawatir, jadi setelah memberitahu Mo Duanhun, dia juga mengikutinya. Dia meninggikan suaranya, bocah, pelan-pelan saja. Jika kau jatuh, semua lemak di tubuhmu akan langsung berubah menjadi minyak dan air. Ayah, tidak bisakah kau menakutiku? Helai berseru dari dalam. Aku pernah datang ke sini sebelumnya, hanya saja terakhir kali aku tidak berani turun terlalu dalam. Tapi sekarang aku punya batu ini, dan bahkan ayah bersamaku, tidak ada risiko sama sekali. Petik 2. Lebih baik kau berhati-hati. Heluo mendengus, meskipun dia memarahinya dengan kata-katanya, namun, dia tetap mengikuti Helai perlahan-lahan ke dalam gunung berapi. Heluo sebenarnya sangat peduli dengan putranya ini. Meskipun He Qingman memiliki potensi yang luar biasa, dan itu membuat keluarga He mendapatkan banyak sekali kehormatan. Namun, He Qingman hanyalah seorang wanita, cepat atau lambat dia harus menikah.
Dan dia juga seorang pejuang kuat yang dengan susah payah dibesarkan oleh negeri ajaib jahat. Bagi He Luo, He Qingman mungkin akan menjadi pendukung terbesar keluarga He di masa depan. Namun, tugas untuk melanjutkan garis keturunan keluarga He tidak dapat dilimpahkan kepada He Qingman. Sebaliknya, He Lai lah yang akan mengambil tanggung jawab besar ini, dan dia juga akan bertanggung jawab atas keluarga He. Meskipun He Luo memukul dan memarahi He Lai setiap hari, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa He Qingman tidak akan pernah bisa tinggal di keluarga He. Hanya He Lai yang akan memimpin keluarga He, jadi keselamatan He Lai masih sangat penting. Segera, ayah dan anak itu menghilang dari mulut gunung berapi itu. Sesekali Anda dapat mendengar He Luo memarahi He Lai, dan keluhan He Lai. Xian, Mo Duanhun, dan He Qingman berdiri di atas batu api yang menonjol di dekat mulut gunung berapi, sambil mengamati puncak gunung berapi itu. Saat angin panas bertiup, rambut He Qingman berkibar tertiup angin. Tubuhnya yang indah tampak panas dan seksi dalam pemandangan itu, sementara sepasang matanya yang penuh cinta menatap dengan cemerlang, mengandung pesona yang mempesona. Xian sering kali melihat ke puncak gunung berapi, dan kemudian ke arah He Qingman. Dalam benaknya ia terus membayangkan He Qingman telanjang bulat, dan betapa menakjubkan pemandangan itu saat tubuhnya terungkap. Ia terus menatap He Qingman, sementara sorot matanya perlahan berubah menjadi tidak murni. Matanya bersinar, seolah-olah ia telah menanggalkan semua pakaian He Qingman. Saat itu, He Qingman tanpa sadar berbalik dan melirik Xian, lalu ia segera menyadari keanehan di mata Xian. "Bajingan, apa yang kau lihat?" He Qingman sangat marah. Tiba-tiba dia teringat taruhannya dengan Xian, dan dari sorot mata Xian, dia langsung menyadari apa yang dipikirkannya. Dia begitu marah hingga hampir ingin menyerang. Xian tersenyum tipis, dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan taruhan kita." Tidak mengatakan itu akan baik-baik saja, tetapi ketika dia mengatakannya, seluruh wajah He Qingman memerah karena malu. Dia berteriak, "Aku melarangmu memikirkannya." Xian menggelengkan kepalanya, dan tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. He Qingman melotot marah ke arah Xian saat payudaranya bergetar. Dia diam-diam mengatupkan giginya, dan berteriak dingin, "Aku melarangmu memberitahu siapapun tentang taruhan kita. Jika kamu berani bergosip, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Biasanya saat aku mendapat keuntungan, aku akan diam-diam menikmatinya sendiri. Aku tidak sebodoh itu." Xian tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu mengapa, tetapi hanya dengan memikirkan bahwa wanita cantik yang mempesona ini akan segera telanjang di depannya, suasana hatinya menjadi cerah. Bahkan dengan sikap He Qingman yang mengerikan, dia tidak merasa kesal lagi. He Qingman melotot padanya, "Kau pikir kau bisa menang? Siapa tahu?" Xian tersenyum santai, sulit untuk mengatakan apapun. Mereka yang berpikir mereka pasti akan menang, mungkin tidak menang. Meskipun aku tidak memiliki kepercayaan 100%, tetapi aku tidak akan selalu kalah. Semua hal tidak dapat diprediksi, sampai saat-saat terakhir, tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi, aku benar-benar sangat menantikannya, hehe. Setelah He Qingman mendengarnya mengatakan ini, entah mengapa, hatinya terasa sedikit tidak tenang. Karena ketenangan Xian, kepercayaan dirinya sedikit berkurang. Dia pasti akan kalah. Dia tidak akan pernah menang. Apa yang sedang kupikirkan? Aku harus percaya diri. He Qingman menggelengkan kepalanya, dia kembali tenang, dan menatap Xian dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, saat dia kembali percaya diri. Di puncak gunung berapi kecil itu, He Luo dan He Lai sudah masuk ke dalam gunung berapi itu. He Luo melindungi He Lai dan sesekali memarahinya saat mereka masuk lebih dalam. He Lai tampaknya mulai berkonsentrasi untuk memurnikan botol yang dimurnikan, saat ia menghentikan bantahannya. Tak lama kemudian, He Luo juga berhenti berbicara seolah-olah ia takut akan mengganggu He Lai. Di tepi kawah gunung berapi itu, Xian, Mo Duanhun, dan He Qingman juga berhenti berbicara. Setelah setengah hari, He Lai, yang wajahnya dipenuhi keringat, muncul di kawah itu sambil dengan gembira memegang botol yang dimurnikan berwarna hijau terang. Seolah-olah menawarkan harta karun, ia berteriak, "Berhasil." Botol yang dimurnikan telah dimurnikan lagi, sekarang bening dan hijau seperti batu giok.
Penampilannya jelas telah banyak membaik. Xian tersenyum, dan mengangguk, berikan botol yang dimurnikan itu kepadaku dan batu itu milikmu. Baiklah, Helai tersenyum melangkah maju, dan menyerahkan botol yang dimurnikan itu kepada Xian. Dia berkata dengan penuh kemenangan kepada Heluo, yang menjulurkan kepalanya, kau lihat itu. Aku benar-benar bisa memurnikan botol yang dimurnikan, alasan mengapa banyak hal yang kubuat sebelumnya tidak berhasil, bukan karena keterampilanku buruk, tetapi karena lingkungannya tidak cukup panas. Hehe, selama kau memberiku keadaan yang baik, aku tidak akan lebih buruk dari orang lain. Sebenarnya aku memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi seorang pandai besi. Tanpa roh bela diri api, jangan pernah berpikir untuk menjadi pandai besi sejati dalam hidupmu. Heluo mendengus dingin, di masa depan kau harus lebih patuh, dan berhenti berpikir tentang pandai besi. Meningkatkan kekuatanmu lebih baik daripada apapun. Helai memasang wajah masam dan mengangguk. Ayo pergi ke gunung berapi berusia 10.000 tahun. Begitu dia mendapatkan botol yang dimurnikan, tujuan Xian tercapai. Dia tidak membuang waktu lagi dan menatap Mo Duanhun. Baiklah, Mo Duanhun memanggil kelelawar darah Qian dan keduanya menungganginya bersama. Mereka menunggangi kelelawar darah Qian yang terbang ke kejauhan. Keluarga Heluo tampaknya juga sangat tertarik pada Xian yang pergi ke gunung berapi berusia 10.000 tahun itu. Saat ini mereka seharusnya tidak ada urusan lagi dengan ini, tetapi mereka masih menunggangi kelelawar darah Qian dari pengawal darah Sura, dan mereka juga terbang menuju gunung berapi berusia 10.000 tahun di Pulau Awan Api. Setelah 1 jam, sebuah gunung berapi megah yang menjulang tinggi dengan tinggi puluhan ribu kaki, tiba-tiba muncul di depan mata Xian. Gunung berapi ini sangat tinggi, menjulang langsung ke awan. Gumpalan cahaya api panas muncul dari kawah gunung berapi yang tersembunyi di awan. Melirik pemandangan ini, seolah-olah seluruh langit terbakar. Sebelum mereka tiba di kawah gunung berapi, gelombang panas sudah berembus ke wajah mereka. Rasanya seperti mereka berada di tungku raksasa, suhunya begitu panas sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. He Qingman dan keluarganya mengikuti jauh di belakang Xian dan Mo Duanhun. Mereka mengawasi daerah ini dari atas kelelawar darah Qian level 5. Kelelawar darah Qian level 6 di bawah Xian juga mulai merasa kesal. Semakin dekat ke kawah gunung berapi, semakin lambat jadinya. Bahkan gunung berapi berusia 10.000 tahun memiliki suhu tinggi yang sangat membara. Gunung itu memiliki lava yang bahkan dapat melelehkan logam, dan gelombang panas membuat sekelilingnya tak bernyawa, baik manusia maupun binatang tidak akan berani mendekatinya dengan mudah. Meskipun kelelawar darah Qian ini berada di level 6, tetapi tubuhnya beradaptasi dengan gua-gua gelap yang dingin dan dingin. Suhu tinggi gunung berapi berusia 10.000 tahun itu, sangat tak tertahankan baginya. Mo Duanhun tahu bahwa kelelawar darah Qian di bawahnya tidak ingin mendekati kawah gunung berapi, tetapi dia masih mengerutkan kening dan menepuk lehernya. Setelah ditepuk oleh Mo Duanhun, kelelawar darah Qian segera menjadi lebih jinak. Dengan takut dan perlahan ia mendekati kawah gunung berapi itu. Kelelawar darah Qian yang ditunggangi oleh anggota keluarga He telah berhenti sejak lama. Ketiganya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka dan menatap Xian dari jauh. Qingman, anak itu benar-benar hanya berada di langit kedua alam bencana. Heluo menatap kosong ke arah Xian, merasa sedikit bingung, kamu tumbuh di Pulau Awan Api, kamu seharusnya tahu seberapa tinggi suhu di kawah gunung berapi ini. Jangankan para pejuang alam bencana, bahkan mereka yang berada di alam bumi mungkin masih tidak dapat menahan gelombang panas yang membara di kawah gunung berapi berusia 10.000 tahun. Tetapi anak itu, tampaknya tidak memiliki masalah. Saya melihat bahwa Mo Duanhun juga tidak membantunya. Jika dia bahkan tidak dapat menahan gelombang panas di kawah, bagaimana dia berani turun ke gunung berapi? Alis cantik He Qingman berkerut saat dia berkata dengan ringan. Ke dalam gunung berapi, Helai tiba-tiba menjerit, wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan kengerian, bukankah seharusnya itu Mo Duanhun? Wajah Heluo juga berubah, dia menatap He Qingman dengan ekspresi aneh, bagaimana mungkin dia yang masuk ke gunung berapi? Heluo dan Helai, keduanya mengira bahwa orang yang masuk ke jantung gunung berapi itu, seharusnya adalah Raja Sura Mo Duanhun. Sekarang setelah mereka mendengar He Qingman mengatakan ini, mereka benar-benar terkejut.
Mo Duanhun berada di langit ketiga dari alam langit, jadi itu membuatnya masuk akal baginya untuk memasuki gunung berapi berusia 10.000 tahun itu. Tapi apa yang membuat Xian mampu? Tidak peduli bagaimana Heluo dan Helai memikirkannya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Dia pernah hampir direbut oleh Ice Cold Flame. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya dengan Cold Ice Flame sekarang, tetapi karena dia berani memasuki gunung berapi berusia 10.000 tahun, maka itu pasti ada hubungannya dengan Ice Cold Flame. Dengan kultivasinya yang rendah, begitu dia masuk ke jantung gunung berapi maka dia akan langsung terbakar menjadi abu tanpa bantuan Ice Cold Flame. He Qingman berkata dengan ringan. Ice Cold Flame, Skyfire, Helai berteriak berulang kali, wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan kegembiraan, aku mulai mengaguminya, itu sangat keren. Sangat keren. Ice Cold Flame tidak bisa merebutnya. Dengan wajah bingung, Heluo juga linglung. Api inti ada di dalam Fire Crystal Jade. Ambil pedang pembunuh naga ini, itu adalah hal yang tepat untuk menghancurkan Fire Crystal Jade. Saat itu, Mo Duanhun langsung mencabut pedang pembunuh naga dari dalam tubuh Gu Jiange. Dia sekarang memberikannya kepada Xian dan menjelaskan, roh pedang naga api tanpa tanduk di dalam pedang pembunuh naga terhubung dengan jiwa Gu Jiange. Selama jiwa Gu Jiange hidup, akan sangat sulit untuk menjinakkan naga api tanpa tanduk. Aku hanya menyegel naga api tanpa tanduk untuk sementara. Untungnya, menghancurkan batu geokristal api tidak memerlukan naga api tanpa tanduk, kamu hanya memerlukan ketajaman pedang pembunuh naga dan sifat elemen apinya. Baiklah. Xian mengangguk sambil meraih pedang pembunuh naga. Dia melepaskan seberkas kekuatan pikiran untuk menyelidiki sekeliling, dan memang dia menemukan bahwa roh pedang di dalamnya disegel oleh massa kekuatan dan tidak dapat bergerak sama sekali. Di dalam lahar gunung berapi berusia 10.000 tahun, senjata biasa tidak akan mampu menahan panas yang membara sama sekali, senjata itu bahkan dapat dicairkan menjadi genangan logam cair. Namun, pedang pembunuh naga dilebur menggunakan berbagai jenis logam dan mineral elemen api. Ia tidak takut dengan suhu tinggi lava di dalam gunung berapi berusia 10.000 tahun itu, jadi itu adalah senjata yang paling pas untuk menghancurkan Fire Crystal Jade. Begitu Fire Crystal Jade hancur, Core Fire akan cepat menghilang ke dalam lava. Kekuatan api bumi akan tersebar sementara. Hanya setelah berhasil membentuk kembali Fire Crystal Jade yang baru, Core Fire dapat berkumpul lagi di dalam Fire Crystal Jade. Untuk membentuk Fire Crystal Jade yang baru, dibutuhkan setidaknya 100 tahun. Jadi jika kau ingin mendapatkan Core Fire, kau hanya perlu menggunakan Purified Bottle untuk mengumpulkannya sebelum Core Fire menghilang ke dalam lava. Mo Duanhun berkata lagi. Baiklah. Xian mengangguk dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Hati-hati, Mo Duanhun mengerutkan kening, baik itu api inti, atau hal-hal lain, itu hanyalah tujuanmu. Itu tidak harus segera dicapai. Kau hanya punya satu kehidupan dan itu adalah hal yang paling penting, ingatlah untuk tidak memaksakan dirimu. Aku tahu, aku akan turun sekarang. Xian tersenyum. Menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin pembuluh darah, Xian akhirnya memanggil api dingin es, aku sudah berada di kawah gunung berapi berusia 10.000 tahun, lindungi aku dalam perjalanan turunku. Baiklah, gumpalan energi dingin yang dingin, tiba-tiba mengalir keluar dari cincin pembuluh darah dan diam-diam masuk ke tubuh Xian. Tubuh Xian mulai membeku dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya tertutup es keras sebening kristal. Xian tampak seolah-olah telah berubah menjadi patung es, tubuhnya berkilauan dan tampaknya ada cahaya putih bersih yang mengalir di es. Aku akan pergi sekarang. Xian terbang lurus ke arah kawah gunung berapi dan tiba-tiba jatuh. Plop, di dalam kawah gunung berapi, tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh. Gelombang lava memercik keluar, membuat kelelawar darah Qian ketakutan saat mereka berteriak dan buru-buru menghindar. Mo Duanhun mengerutkan kening saat dia menatap gunung berapi itu sebentar tetapi kemudian dia menunggangi kelelawar darah Qian dan pergi. Gunung berapi berusia 10.000 tahun itu seperti corong terbalik. Kawahnya seperti ujung yang runcing dan saat Anda masuk, Anda akan menyadari bahwa bagian dalamnya semakin lebar. Lava di dalam gunung berapi itu menggelembung dengan api. Gelombang panas yang kuat menguap darinya,
dan asap panas bertahan di atasnya. Di dalam lava, Xian tenggelam dengan cepat. Begitu dia masuk ke dalam lava, Xian melihat lampu api menyala di sekitar lautan lava tempat dia berada. Gelembung terus terbentuk di lava yang keruh, dan kemudian dengan cepat melayang ke atas. Ini adalah kolam dalam yang terbentuk oleh lava dan daya tembaknya kuat. Semakin dia turun, semakin tinggi suhu lava itu. Jika prajurit alam bencana biasa secara tidak sengaja jatuh ke kolam lava ini, maka dalam waktu 3 detik, semua daging dan tulangnya akan meleleh. Bahkan jika seorang prajurit alam bumi jatuh ke permukaan kolam lava, tanpa keterampilan bela diri pelindung khusus dan harta rahasia sebagai pendukung, ia hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Pada akhirnya ia akan tetap meleleh. Mungkin prajurit alam nirwana dan langit dapat bergerak di sekitar permukaan kolam lava. Namun begitu mereka masuk jauh ke dasar kolam lava dan tenggelam beberapa ribu meter, mereka pasti tidak akan mampu bertahan melawan cairan api yang 10 kali lebih kuat, karena cairan itu membakar abis tubuh mereka. Namun, dengan mengandalkan perlindungan dari Ice Cold Flame, Xian berhasil meluncur turun ke dasar lahar dengan selamat. Hati-hati, di dalam kolam lahar ini, mungkin ada bentuk kehidupan khusus. Mungkin juga ada binatang iblis api yang menggunakan api inti untuk berkultivasi. Waspadalah terhadap hal-hal ini, jangan sampai tiba-tiba terkejut. Dari dalam Blood Vein Ring, terdengar peringatan dari Ice Cold Flame. Bentuk kehidupan khusus, binatang iblis api. Xian sedikit terkejut saat mengerutkan alisnya dalam-dalam, di lingkungan yang keras seperti ini, masih ada bentuk kehidupan yang berhasil bertahan hidup. Ada banyak sekali makhluk ajaib dan misterius di dunia ini, keajaiban kehidupan ada di mana-mana dan apapun mungkin terjadi. Di bawah lingkungan yang sangat keras, ada kemungkinan keberadaan makhluk hidup khusus. Semakin ekstrim lingkungannya, semakin kuat makhluk hidup di dalamnya. Pesan dari Ice Cold Flame datang, tapi di dalam kolam lava, bahkan jika ada beberapa bentuk kehidupan, kau tidak perlu terlalu takut. Kekuatanku dapat menekan bentuk kehidupan yang hidup di sini tetapi mereka harus berelemen api. Kau hanya perlu berhati-hati. Selama kau tidak terbunuh, kau dapat menggunakan kekuatanku untuk melawan. Baiklah, aku akan berhati-hati. Pop, tepat ketika kata-kata Xian keluar, gelembung api raksasa tiba-tiba meletus di sebelahnya. Kemudian, seekor binatang iblis seperti kucing dengan tubuhnya semerah besi yang terbakar, tiba-tiba melompat ke arahnya. Binatang iblis itu tidak terlalu besar. Tubuhnya berwarna merah menyala seolah-olah terbuat dari logam cair yang dituang dengan panas yang sangat tinggi. Xian baru saja berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, dan tiba-tiba seekor binatang iblis muncul entah dari mana. Ketika dia melihat binatang iblis itu, jarak mereka hanya sekitar 2 meter. Ada tanduk merah terang berkilauan di kepala binatang iblis itu saat menusuk ke arahnya. Xian sedikit terkejut. Tanpa basa-basi lagi, dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke arahnya. Di bawah pukulan berat itu, tubuh binatang iblis itu terpotong dan terlempar kembali sejauh 5 atau 6 meter. Karena tidak ada tanah datar di dalam lava untuk menyeimbangkan tubuhnya, jadi Xian juga terpental beberapa meter karena kekuatan itu. Binatang tanduk api, binatang iblis tingkat 4. Ia hidup dengan memakan batu api di dalam lahar. Tanduknya sangat keras dan merupakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat senjata berelemen api. Saat membuat pedang pembunuh naga ini, tanduk binatang tanduk api digunakan. Serangan binatang tanduk api juga terutama bergantung pada satu tanduknya, sangat mudah untuk dilawan. Pesan api dingin es datang dari dalam cincin pembuluh darah. Setelah menerima pesan api dingin es, Xian mengangkat pedang pembunuh naga dan menatap tajam ke arah binatang tanduk api. Saat ia memusatkan kekuatan pikirannya, dan gumpalan roh dingin yang dalam bercampur dengan kekuatan pikiran terbentuk menjadi gelombang kejut, yang melesat langsung ke arah jiwa binatang tanduk api. Binatang tanduk api. Tingkat 4 tidak memiliki pertahanan terhadap jiwa mereka. Di bawah dampak serangan jiwa dari Xian, ia segera terluka parah dan melarikan diri dengan panik. Di dalam kekuatan pikiran Xian, ada beberapa energi dingin yang menyertainya. Di dalam kolam lahar ini, terhadap jiwa makhluk berelemen api yang masih hidup, ia memiliki kekuatan menahan yang jelas terhadap mereka. Setelah terkena serangan jiwanya sekali, jiwa binatang tanduk api itu rusak parah dan tidak berani mendekatinya lagi.
Semakin dalam seseorang masuk ke kolam lava, semakin luas jadinya. Begitu binatang tanduk api itu lolos, ia langsung tidak meninggalkan jejak. Meskipun tanduk binatang tanduk api tingkat 4 adalah bahan tempa yang cukup bagus, tetapi si Yan tidak memperdulikannya. Dengan status keluarga yang luar biasa, tumpukan bahan kultivasi di Pulau Abadi memiliki apapun yang ia butuhkan. Itu memiliki banyak bahan yang lebih berharga daripada tanduk binatang tanduk api. Tentu saja si Yan tidak bisa repot-repot mengejar binatang tanduk api itu. Kalian masih sangat jauh dari inti gunung berapi berusia 10.000 tahun itu. Semakin dalam kalian masuk, semakin tinggi suhu lavanya. Jika benar-benar ada kekuatan kehidupan khusus di bawah sana, maka itu pasti akan jauh lebih kuat daripada binatang tanduk api. Di dalam inti bumi, jika ada kekuatan kehidupan selain api inti, maka kita harus segera pergi. Jika benar-benar ada hal-hal yang dapat bertahan hidup di samping api inti, maka itu pasti akan sangat menakutkan. Tidak peduli apapun, itu bukan sesuatu yang dapat kalian tangani. Jika aku tidak dapat mengatasinya, bagaimana denganmu? Jika kalian dapat melepaskanku dari cincin itu, maka aku dapat membekukan seluruh gunung berapi berusia 10.000 tahun ini. Tidak peduli apapun yang ada di inti itu, aku tidak akan takut. Tetapi jika kalian terbunuh, dan aku disegel oleh cincin bodoh ini, ditinggalkan di inti bumi dari gunung berapi berusia 10.000 tahun ini, aku mungkin tidak dapat muncul kembali ke bumi selama beberapa ribu tahun lagi. Si Yan tidak menjawab, dia hanya mengerutkan kening dan terus tenggelam dalam lava. Dengan peringatan dari Ice Cold Flame, si Yan menjadi lebih berhati-hati. Dia melepaskan kekuatan pikirannya yang bercampur dengan beberapa jejak Ice Cold Flame saat melepaskan niat peringatan yang dalam. Dia tenggelam sepenuhnya ke dalam kolam lava, dengan kekuatan pikirannya, si Yan benar-benar merasakan beberapa kesadaran hidup yang tidak begitu lemah. Semua kesadaran hidup itu adalah elemen api. Saat kekuatan pikiran si Yan mengintip mereka, dia menyadari bahwa semua kesadaran hidup itu seperti gugusan api. Dengan energi dingin yang menyertai kekuatan pikirannya, semua kesadaran hidup itu tidak berani mendekatinya. Sebaliknya mereka semua berusaha keras untuk menghindarinya. Dari pandangan si Yan, beberapa kesadaran hidup di antara mereka tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan para pejuang alam nirvana. Nak, kau cukup pintar, kau menggunakan energi dinginku untuk menakut-nakuti orang-orang itu. Api dingin es mengirimkan pesan dari dalam cincin pembuluh darah lagi, energi dingin dariku, menahan kehadiranku. Aku adalah musuh alami dari kekuatan-kekuatan hidup itu. Orang-orang yang tinggal di sini jauh lebih pintar daripada binatang tanduk api itu. Mereka merasakan kehadiran musuh mereka, jadi tentu saja mereka segera melarikan diri. Si Yan tidak memperdulikannya. Dia terus melepaskan kekuatan pikirannya. Dia dengan hati-hati dan waspada menyebarkannya, sambil waspada terhadap kesadaran kehidupan apapun yang mungkin tiba-tiba muncul. Melalui penggunaan kekuatan pikiran untuk sementara waktu ini, dia semakin memperhatikan kekuatan jiwa murni di dalam mutiara pengumpul jiwa. Kekuatan pikiran memiliki kegunaan khusus di beberapa area khusus. Seperti saat ini, jika dia tidak memiliki kekuatan pikiran Ice Cold Flame bersamanya, dia mungkin harus membuang lebih banyak tenaga untuk melawan makhluk-makhluk di sekitarnya. Pertama-tama dia harus menangkis gelombang serangan mereka, agar mereka memahami keberadaan Ice Cold Flame sehingga mereka dapat dengan sukarela mundur. Beberapa makhluk kuat bisa tiba-tiba muncul di dalam kolam lava. Jika mereka benar-benar membombardirnya tanpa kendali, maka mungkin dia bahkan tidak akan mampu menahan satu gelombang serangan pun. Jika dia terbunuh secara langsung, maka tidak akan ada cara bagi orang-orang itu untuk menyadari keberadaan Ice Cold Flame. Jika dia dapat menggunakan kekuatan jiwa di dalam Soul Gathering Pearl untuk mengembangkan dan memurnikan jiwanya, dan membentuk laut kesadaran di dalam pikirannya dan memiliki kesadaran jiwa, maka kekuatannya akan melangkah ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan menggunakan laut kesadaran dan kesadaran jiwa yang melampaui levelnya, dia akan mendominasi setiap pertempuran dan para prajurit dengan level yang sama akan bermain di telapak tangannya. Memikirkannya seperti itu, mata si Yan sedikit lebih cerah. Ice Cold Flame tampaknya tidak sedang menyombongkan diri. Tampaknya ia adalah musuh bebuyutan dari kekuatan hidup elemen api di sini.
Ketika Xian menyebarkan kekuatan pikirannya yang mengandung keberadaannya, berbagai macam bentuk kehidupan api yang dapat dirasakan Xian semuanya menghindarinya dan bersembunyi sendiri. Mereka sama sekali tidak ingin mendekatinya. Setelah entah berapa lama, tiba-tiba, Ice Cold Flame mengirimkan kesadarannya lagi, hati-hati sekarang, kalian hampir berada di inti bumi gunung berapi. Berhenti dan periksa sekeliling kita terlebih dahulu, untuk melihat apakah ada kekuatan hidup di bawah sana. Jika memang ada kehidupan, maka kau dan aku akan segera pergi dan menyerah pada misi ini. Baiklah, menggunakan ki mendalamnya, Xian membentuk dua pusaran kecil di bawah kakinya untuk membuat tubuhnya tetap di tempatnya. Melepaskan kekuatan pikirannya, ia perlahan-lahan meraih dasar kolam lava. 50 meter, 100 meter, 200 meter. Ia masih belum menemukan apapun, kekuatan pikirannya tidak menyentuh apapun yang mungkin samar-samar mengandung jejak kehidupan. Lahar di bawah sana semakin tebal dan panas. Lahar itu menyebar merata dan tidak ada area tertentu yang kekuatan apinya sangat kuat. Area dengan kehidupan yang kuat pasti melepaskan kekuatan yang lebih kuat dari area lainnya. Jika dia tidak merasakan tempat yang memiliki kelainan seperti itu berarti benar-benar tidak ada kekuatan hidup yang hadir di sana. Saat kekuatan pikirannya terus mencari ke bawah, tiba-tiba, masa kekuatan api yang sangat ganas berfluktuasi dari satu sudut. Ketika kekuatan pikiran Xian menyentuh kekuatan api itu, jiwanya terasa seperti terbakar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia hampir tidak dapat menahan teriakannya. Hanya sebagian dari kekuatan pikiran yang dilepaskannya kembali. Bagian yang menyentuh kekuatan api yang ganas itu langsung terbakar oleh api. Api yang bahkan dapat membakar kekuatan pikiran. Wajah Xian berubah drastis dan dia dengan cepat mengaduk semua ki mendalam di tubuhnya agar melayang. Dia dapat merasakan bahwa di dalam kekuatan api itu ada sedikit kesadaran kehidupan. Secara naluriah, kesadaran itu membenci segala jenis kehidupan. Kesadaran kehidupan dari kekuatan api itu sangat lemah. Begitu lemahnya sehingga jika Xian tidak sangat berhati-hati selama ini, dia mungkin tidak akan merasakannya. Namun, panasnya kekuatan api itu bahkan dapat membakar kekuatan pikiran, ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dia mengingat dengan saksama kata-kata api dingin es. Jika dia merasakan bahwa mungkin ada kehidupan di sana, tidak peduli jenis kehidupan apa itu, dia harus segera mundur. Xian sudah melakukannya. Tunggu. Api dingin es dengan tergesa-gesa menyampaikan pikirannya dari dalam cincin pembuluh darah, tunggu. Kekuatan kehidupan di sana, seharusnya adalah api inti. Petik 2. Api inti. Xia bertanya balik dengan nada heran, perbedaan antara api bumi dan api langit adalah yang satu memiliki kesadaran hidup, sedangkan yang satunya tidak, itu hanya sumber api murni. Bagaimana mungkin api inti memiliki kesadaran hidup? Itu sudah berevolusi menjadi api langit. Api dingin es segera menjawab, setelah api inti ada selama beberapa puluh ribu tahun, perlahan-lahan akan menumbuhkan kesadaran hidup. Api inti di bawah sana seharusnya sudah berubah menjadi api langit. Kesadaran hidupnya baru saja mulai terbentuk, ia tidak memiliki pengetahuan apapun, hanya naluri. Api inti berevolusi menjadi api langit. Xian tiba-tiba teringat tentang esensi api inti cair yang ia dapatkan dari mencari sekelompok prajurit, ketika ia berada di hutan gelap. Saat itu Mu Yudi pernah berkata bahwa esensi api inti adalah api inti dari gunung berapi berusia 10.000 tahun. Itu adalah hal yang berharga dan menakjubkan yang terbentuk sebelum berubah menjadi api langit. Inti api esensi berada di antara keadaan padat dan cair, sangat ajaib, dan dapat meningkatkan semangat bela diri tipe api. Mengingat kembali pengalaman itu, Xian segera menyadari bahwa inti api di gunung berapi berusia 10.000 tahun ini seharusnya juga berada pada saat transformasi, naik dari api bumi menjadi api langit. Itu berubah menjadi api langit, saat ini relatif aman. Api dingin es mengirimkan pesan. Kalau begitu, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Jangan menyelidiki dengan kekuatan pikiranmu, lebih baik langsung saja pergi ke bawah. Transformasi dari api bumi ke api langit juga butuh proses. Mungkin butuh waktu 1 tahun atau bahkan 10 tahun. Pada saat ini, kesadaran api inti berada pada bentuk yang paling sederhana. Pada saat ini, jika seseorang mencapnya dengan jejak jiwa mereka,
maka mereka bisa mengendalikannya. Kesadaran api dingin es menjadi sedikit enggan pada akhirnya. Ia tampak sedikit ragu-ragu, dan tidak ingin melanjutkan. Apa? Mengendalikan api inti. Namun Xian mendengarnya dengan keras dan jelas. Wajahnya penuh kegembiraan, saat ia buru-buru mengirim pesan kembali ke api dingin es, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini. Kamu harus berjanji padaku terlebih dahulu. Jika aku dapat membantumu mengumpulkan api inti ini, kamu tidak boleh memiliki pikiran tentangku lagi. Ketika kamu mencapai alam nirvana, kamu harus melepaskanku dan tidak boleh menahanku lagi. Jika kamu memperoleh api inti ini dan kultivasimu meningkat ke alam nirvana, pada saat itu aku tidak akan dapat melakukan apapun kepadamu. Xian tidak langsung menjawab. Api dingin es adalah api langit dan setelah api inti memperoleh kesadaran hidup, itu juga akan menjadi api langit. Namun, ada perbedaan antara api langit yang lebih tinggi dan lebih rendah. Baik itu kebijaksanaan atau kekuatan, api langit yang dibuat melalui periode transformasi, seperti api inti, tidak akan sehebat api yang terbentuk saat dunia pertama kali lahir, seperti api dingin es. Alasan mengapa Xian harus membuat botol yang dimurnikan dalam perjalanan ini untuk mengumpulkan api inti adalah untuk mempersiapkan diri untuk menguasai api dingin es di masa depan. Rumor tentang jenis api langit seperti api dingin es telah lama tertanam dalam pikiran Xian. Dia tahu bahwa jika dia bisa mengendalikan jenis api langit seperti ini, itu akan memberikan manfaat yang tak terukur bagi masa depannya. Sekarang, api dingin es bersedia membantunya mengumpulkan api inti yang hampir berubah menjadi api langit, tetapi dengan syarat meninggalkan cincin pembuluh darah di masa mendatang. Hal ini membuat Xian sedikit bimbang, itulah sebabnya dia ragu-ragu saat ini. Tentu saja, dia bisa berpura-pura berjanji kepada api dingin es dan mengingkari janjinya di masa mendatang setelah dia mengumpulkan api inti. Tetapi dia bukan tipe orang seperti itu. Jadi, kamu adalah seseorang yang menghargai janji. Api dingin es mengirimkan pesan bahagia dari dalam cincin pembuluh darah, aku senang kamu tidak langsung setuju. Jika kamu setuju, maka aku pasti tahu kamu tidak tulus. Tetapi alih-alih berbicara, kamu mempertimbangkan pilihanmu, itu berarti kamu menghargai janjimu dan kamu tidak ingin berbohong kepadaku. Xian masih tetap diam. Jika kau langsung menanggapiku dan berbohong padaku, aku pasti akan membunuhmu. Karena, jika kau benar-benar mendapatkan api inti di masa depan dan berhasil menemukan cukup banyak sumber daya, maka saat kau mencapai alam yang lebih tinggi, kau benar-benar akan mampu mengendalikanku. Daripada dikendalikan olehmu, aku lebih baik membunuhmu dan menunggu kesempatan lain di masa depan di sini. Xian masih terdiam. Karena kau benar-benar mempertimbangkan pilihanmu, maka aku benar-benar dapat membuat kesepakatan denganmu. Karena kau menghargai janji, jadi aku benar-benar berani membuat kesepakatan denganmu. Api dingin es tampaknya akhirnya mengambil keputusan setelah memperoleh pemahaman ini tentang Xian, bagaimana ini, sebelum kau mencapai alam nirvana, aku akan menggunakan semua pengetahuanku untuk membantumu menerobos lebih cepat. Dalam jiwaku, ada kenangan tentang pemahaman bela diri dari beberapa master alam dewa. Ini sama sekali tidak berguna bagiku, tetapi bagimu, hal-hal yang tidak terlihat ini mungkin lebih berharga bagimu daripada mendapatkanku sendiri. Xian tiba-tiba menjadi gembira. Ice Cold Flame memang sangat berharga, tetapi bagi Xian, ingatan yang diperoleh dari banyak prajurit alam dewa dan pengetahuan tentang seni bela diri bahkan lebih langka. Jika Ice Cold Flame benar-benar bersedia mewariskan ingatan dari prajurit alam dewa dan pengetahuan tentang seni bela diri kepadanya, maka bukankah perolehannya akan mirip dengan roh bela diri reinkarnasi dari keluarga Xia? Alasan mengapa roh bela diri reinkarnasi dari keluarga Xia begitu perkasa adalah karena mereka dapat menggunakan ingatan dan pengetahuan dari kehidupan masa lalu mereka, yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya mengambil jalan memutar selama kultivasi tetapi juga mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghindari hambatan selama kultivasi. Ini memang bakat yang mengerikan. Jika dia dapat memperoleh wawasan seni bela diri dari prajurit alam dewa melalui Ice Cold Flame maka kultivasi Xian pasti akan meroket. Untuk bergabung dengan Ice Cold Flame, selain mengumpulkan 9 harta dan material bertenaga yang sangat panas, dia juga perlu melangkah ke alam yang lebih tinggi.
Bagi Xian, kondisi ini masih dalam masa depan yang tidak dapat diramalkan dan dia tidak tahu kapan dia bisa mencapainya. Namun, setelah kesepakatan antara dirinya dan Ice Cold Flame, dia akan segera mendapatkan keuntungan dari Ice Cold Flame dan juga kesempatan untuk menyatu dengan Core Fire yang tengah berubah menjadi Sky Fire. Setelah mempertimbangkan untung ruginya selama beberapa saat, Xian merasa bahwa kesepakatan ini menguntungkan. Aku berjanji padamu, setelah lama tidak melakukan apa-apa, Xian akhirnya menyetujui kesepakatan itu dengan Ice Cold Flame di dalam Blood Vein Ring. Bagus, Ice Cold Flame lebih bersemangat daripada dirinya, dan segera menjawab, kau tidak akan kecewa, percayalah padaku. Dengan pengetahuanku, kultivasimu akan lebih cepat daripada yang lain. Dengan bantuanku, wawasanmu terhadap seni bela diri, bahkan mungkin menjadi lebih dalam daripada para prajurit alam dewa saat ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Maksudku, bagaimana aku bisa menyatu dengan Core Fire? Pada saat ini, Core Fire sedang dalam proses menjadi Sky Fire. Core Fire saat ini sangat murni, seperti bayi yang baru lahir. Pada saat ini, selama kau terus berkomunikasi dengannya dan mengirimkan pikiran yang bersahabat, ia akan mengingatmu dengan dalam dan memperlakukanmu seperti orang yang dicintai. Xian tercengang. Kau benar-benar beruntung. Ice Cold Flame melanjutkan, setelah berevolusi menjadi Sky Fire, kau hanya bisa menyatu dengannya dengan paksa. Ini akan membutuhkan kekuatanmu untuk sepenuhnya menekannya. Buat dia takut padamu dan jangan pernah berani memberontak padamu. Dengan begitu, kau bisa menyatu dengannya, memperbudaknya, lalu membuatnya menjadi bagian dari kekuatanmu dan mengendalikannya sesuai keinginanmu. Penggabungan semacam ini sangat diktator, bahkan jika kau telah bergabung dengannya, begitu kau terluka parah dan tidak dapat mengendalikannya lagi, ia akan segera memberontak dan akan mencoba melepaskan diri darimu atau mungkin membunuhmu. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat ini, kau tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan, jadi jangan pernah memikirkannya. Sebelum kesadarannya terbentuk, gunakan metodeku dan terus kirimkan pikiran yang bersahabat padanya dan perlakukan ia sebagai teman terdekatmu. Jadi, sebelum kesadarannya terbentuk, kau dapat meninggalkan jejakmu di jiwanya. Setelah ia berhasil berevolusi menjadi api langit, jejak yang kau tinggalkan di jiwanya tidak akan pernah hilang, ia akan kau perlakukan sebagai orang yang kau cintai dan kemudian, kau dapat memperoleh kekuatannya dan membantu bertarung dengan musuhmu, bahkan saat kau terluka parah. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk melepaskan diri darimu, tetapi alih-alih melakukan itu, ia akan membantumu. Tentu saja, metode ini juga memiliki kelemahan, karena kamu berada dalam hubungan paralel, sulit bagimu untuk mengorbankannya demi hidup saat kamu dalam bahaya. Saat ia bertemu dengan musuh alaminya, ia tidak akan mendengarkanmu dan mungkin akan bersembunyi dalam pertempuran. Ini berarti kamu tidak dapat mengendalikannya seperti yang kamu inginkan atau mengorbankannya. Petik 2. Aku baru saja melepaskan kekuatan rohku untuk mencarinya, tetapi ia menyadari dan segera melakukan serangan balik, aku tidak bisa mendekatinya sama sekali. Itu karena ada kehadiranku dalam kekuatan rohmu tadi. Elemenku adalah kebalikannya, jadi ia secara naluriah membenciku. Lain kali saat kamu menggunakan kekuatan rohmu, jangan tambahkan kehadiranku padanya. Perlahan-lahan mendekatlah setelah mengirimkan pikiran yang bersahabat dan pastikan untuk tidak membuatnya takut. Kamu melakukan itu dan ia akan secara bertahap menerimamu. Begitu, Xian tertegun pada awalnya dan kemudian segera berkata, aku akan mencoba. Baiklah, ingat, jangan terlalu cepat mendekatinya. Saat ini, ia sangat berhati-hati dan defensif, kamu harus bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Biarkan ia mengenali kamu terlebih dahulu sehingga ia tidak akan waspada terhadapmu. Selain itu, teruslah mengirimkan pikiran yang bersahabat dan setelah ia merasa bahwa kamu benar-benar tidak ingin menyakitinya, ia akan meningkatkan kewaspadaannya terhadapmu. Xian diam-diam terkejut. Metode untuk menyatu dengan api inti dari Ice Cold Flame, sebenarnya, sama seperti menjinakkan anak singa yang ganas. Kamu harus membuatnya menerimamu selangkah demi selangkah, dan secara bertahap membiarkannya beradaptasi denganmu. Setelah itu, ia akan menurunkan kewaspadaannya dan sebaliknya akan mengambil inisiatif untuk mendekatimu dan akan memperlakukanmu sebagai teman terdekat. Setelah berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, Xian merasa telah memperoleh banyak manfaat,
orang ini telah hidup selama bertahun-tahun, ditambah lagi telah memperoleh pengalaman hidup dari banyak prajurit alam dewa dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap keanehan langit dan bumi. Xian menahan napas dan setelah menghilangkan kekuatan rohnya, dia diam-diam mendekati area itu. Kali ini, tanpa kehadiran Ice Cold Flame dalam kekuatan rohnya, hanya ada pikiran bersahabat dalam benaknya. Secara bertahap, kekuatan roh Xian mendekati medan api yang intens dan mengerikan itu. Api yang intens, seperti sekelompok matahari yang menyilaukan, terus melepaskan energi api dan di antara energi api itu, ada kesadaran yang sangat lemah. Xian dengan hati-hati membuat kekuatan rohnya yang penuh dengan pikiran bersahabat, bergerak sedikit demi sedikit menuju medan api itu seperti yang diarahkan oleh Ice Cold Flame. Pada saat kekuatan rohnya dan energi api itu bersentuhan, kesadaran lemah dalam energi api itu tiba-tiba menjadi waspada, tampaknya siap menyerang kesadaran Xian. Xian sedikit terkejut dan dia menjadi lebih berhati-hati. Tanpa terlalu tergesa-gesa, Xian tidak membuat kekuatan rohnya mendekatinya lagi, sebaliknya dia terus mengirimkan pikiran bersahabat dari benaknya. Kesadaran sederhana dalam energi api itu tampaknya agak membingungkan, dan tidak segera memulai serangan, tetapi menjadi seperti gelembung tipis dan menutupi kekuatan roh Xian saat perlahan-lahan merasakan pikiran bersahabat dari Xian. Kesadaran dan kewaspadaan naluriah api inti lebih dari apa yang dipikirkan Xian sebelumnya. Meskipun lingkaran roh yang menutupi kekuatan roh Xian tidak langsung menyerang, tetapi ia siap menyerang kapan saja jika merasakan sedikit saja niat bermusuhan di dalamnya. Xian sedikit gugup, takut bahwa api inti mungkin tiba-tiba menyerang kapan saja, ia tidak berani bertindak sembrono dan hanya terus mengirimkan pikiran yang bersahabat. Kembalilah dulu, coba lagi setelah beberapa saat. Cobalah untuk memberinya ruang untuk berpikir, dan ketika kekuatan rohmu berikutnya mendekatinya, ia tidak akan begitu tegang lagi. Pada saat ini, kesadarannya belum lengkap, jadi membuatnya berpikir juga akan membantu mempercepat proses evolusinya, Ice Cold Flame menyampaikan pikirannya. Xian perlahan menarik kekuatan rohnya dan jelas merasakan bahwa ketika dia menarik kekuatan rohnya, itu tampak ragu-ragu apakah akan menyerang atau tidak. Xian menjadi gugup dan dia memperlambat proses penarikannya seolah-olah menarik benang inci demi inci. Dia mengerti bahwa energi api dari api inti cukup untuk membakar kekuatan rohnya tanpa jejak, dan bahkan dapat langsung membunuh jiwanya melalui hubungan jiwa dan kekuatan rohnya. Jika api inti benar-benar melakukannya, maka jiwanya mungkin akan terluka parah atau bahkan terbakar seluruhnya. Ini sangat berbahaya. Konsentrasi Xian paling banyak dan dia tidak berani bersantai sedikit pun, tetapi dia juga tidak berani terlalu gugup, karena takut dia akan mengejutkan api inti dan mungkin melancarkan serangan. Sama seperti memasukkan benang ke lubang jarum, itu harus sangat akurat dan jika Anda sedikit ceroboh, maka ada kemungkinan untuk gagal. Jika dia gagal, maka harga yang harus dia bayar mungkin adalah nyawanya. Waktu berlalu dengan tenang. Xian merasa takut bahwa bahkan setelah 1 abad berlalu, kekuatan roh yang telah dia lepaskan ke dalam api inti mungkin tidak ditarik kembali sepenuhnya. Dalam seluruh proses ini, kesadaran api inti tidak rileks sedikit pun, sampai ketika dia benar-benar menarik semua kekuatan rohnya, api inti menghentikan pengejarannya. Fiuh! Diselimuti es lembut aneh yang dibangun oleh api dingin es, Xian mendesah karena merasakan kelelahan dari kekuatan rohnya dan berkata, itu sangat berbahaya, ini lebih sulit daripada melawan seorang prajurit yang 1 tingkat lebih tinggi dariku. Tidak buruk, langkah pertama telah memenuhi hasil yang diharapkan, lain kali ketika kekuatan rohmu mendekatinya, itu tidak akan begitu menegangkan lagi dan ketika kamu akan menarik kekuatan rohmu, ikuti saja ritme ini dan kamu akan baik-baik saja. Api dingin es meyakinkannya. Baiklah. Pada periode berikutnya, Xian mengikuti arahan Ice Cold Flame dengan melepaskan pikiran ramah dan kekuatan roh lembutnya secara terpisah dan perlahan mendekati lingkaran roh Core Fire. Pada saat kedua, itu benar-benar lebih mudah daripada yang pertama, setelah Core Fire merasakan kekuatan roh Xian mendekat lagi, meskipun masih cukup berhati-hati, tetapi tampaknya sedikit lebih rileks. Dan ketika Xian menarik kekuatan rohnya, sikap Core Fire tampak sedikit lebih lembut, seolah-olah tidak berminat untuk menyerangnya. Pada saat ketiga, Core Fire bahkan lebih rileks. Ketika kekuatan roh Xian mendekati Core Fire,
Corvair benar-benar menurunkan kewaspadaannya dan bahkan tidak berencana untuk melawan. Xian diam-diam terkejut, dan terus menggunakan metode ini sambil melepaskan pikiran ramahnya ke arah Corvair. Setelah waktu yang lama, Xian juga tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kali ini, ketika Xian menarik kekuatan rohnya dari Corvair, untuk pertama kalinya dia merasakan bahwa Corvair agak tidak mau dipisahkan darinya. Tidak mau. Perasaan ini begitu jelas, seperti Xian melihat seorang anak yang merasa sedih ketika temannya meninggalkannya. Bagus, ia sudah mulai menerimamu, asalkan kau terus maju, tidak akan lama lagi kita bisa lebih dekat dengannya. Di dalam gunung berapi, Xian berulang kali terus mengirimkan pikiran ramah dan kekuatan rohnya ke api inti. Secara bertahap, ia juga mulai memperlakukan api inti sebagai temannya. Api dingin terus membimbingnya langkah demi langkah, dan metodenya benar-benar menguntungkan. Dengan menggunakan metodenya, Xian secara bertahap mendapatkan persetujuan dari api inti dan membuat api inti mengangkat kewaspadaannya terhadapnya. Suatu hari, ketika kekuatan roh Xian memasuki lingkaran roh tempat api inti berada, ia segera merasakan kegembiraan dari api inti. Seperti anak nakal, kesadaran lemah dari api inti membungkus dan menarik kekuatan roh Xian dan kemudian mulai berguling ke tengah api. Api inti telah mulai memperlakukan Xian seperti temannya. Kehidupan yang belum membentuk-bentuk kehidupannya benar-benar murni, setelah berkali-kali mencoba mengirimkan pikiran ramahnya, api inti secara bertahap mulai mempercayainya, dan ketika kekuatan rohnya mendekatinya, ia segera mengungkapkan emosi gembira saat menarik dan bermain dengan kekuatan roh Xian. Setiap kali Xian ingin menarik kembali kekuatan rohnya, api inti tampak tidak mau. Dalam beberapa kesempatan, bahkan api itu melilit kekuatan roh Xian dan tidak membiarkan kekuatan rohnya pergi. Ini benar-benar membuat Xian senang, bahkan di dalam hatinya, tumbuh rasa kasih sayang. Dia merasa seperti api inti benar-benar anaknya, begitu dekat dengannya dan polos. Di dalam hatinya, dia sudah tidak lagi memiliki niat buruk terhadap api inti. Setelah bersama selama beberapa waktu, dia mulai menyukai si kecil ini. Dalam beberapa kali ketika Xian berdiskusi dengan api dingin es, dia sering bertanya apakah metode ini akan membahayakan api inti. Api dingin es juga menyadari sedikit perubahan pada Xian. Setelah bergaul dengan inti selama beberapa waktu, dia tahu bahwa Xian sudah mencintai api inti. Api dingin es menjelaskan bahwa selama dia tidak menggunakan metode diktator, pendekatannya terhadap api inti tidaklah berbahaya, tetapi itu juga akan mempercepat pembentukan kesadaran api inti. Ini hanya akan menguntungkan inti dan tidak membahayakannya. Dengan jaminan api dingin es, Xian akhirnya tenang dan memperlakukan pendekatannya terhadap api inti sebagai hobi. Dia menemukan bahwa dengan kontak kekuatan rohnya, emosi dari api inti tampak semakin mirip dengan seseorang, sukacita, keengganan, dan sedikit kesedihan. Xian merasakan bahwa kehidupan api inti perlahan berubah. Hari yang lain, ketika kekuatan rohnya mencoba meninggalkan lingkaran roh api inti menggunakan kekuatan apinya untuk membungkus erat kekuatan roh Xian dan tidak membiarkan Xian pergi. Seperti anak kecil yang terus-menerus mengganggu orang tuanya dan tidak mau meninggalkan pelukan orang tuanya. Xian hanya bisa pasrah dan memperlambat proses penarikan kekuatan rohnya untuk sementara waktu agar si kecil ini bisa bermain. Si kecil itu baru melepaskan pegangannya saat sudah lelah, baru pada saat inilah Xian bisa keluar. Kau boleh masuk sekarang, api sedingin es itu berkata lagi, aku percaya bahwa bahkan tubuhmu pun bisa mendekatinya tanpa takut diserangnya. Pengabdiannya padamu sudah jauh melampaui rasa takutnya padaku, bahkan jika ada kehadiranku di tubuhmu, ia akan tetap memperlakukanmu sebagai keluarga. Setelah menunggu begitu lama, momen ini akhirnya tiba, tetapi Xian sedikit ragu dan berkata, kita akan menggunakan kekuatannya untuk melatih mutiara pengumpul jiwa, itu tidak akan memengaruhinya, kan? Tidak, jawab api es dingin dengan emosi yang aneh. Kau benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang kau cintai, dan mulai peduli padanya. Ini bagus. Ia bisa merasakan perhatianmu padanya. Makhluk hidup seperti kita sangat sensitif. Kita bisa langsung merasakan dari jiwamu bahwa kau bersungguh-sungguh atau tidak. Dengan memperlakukannya seperti ini, ia bisa merasakan bahwa operasi kita sampai sekarang sudah berhasil.
Si Yan tertegun. Berhasil. Selama ia tidak melawanmu dan memperlakukanmu sebagai keluarga, hal berikutnya akan menjadi hal yang wajar. Api es dingin menjawab, tetapi, jika kau ingin ia mengikutimu, kau perlu melakukan sesuatu yang lebih. Kau harus menggunakan energi apinya untuk memurnikan tubuhmu, sehingga di dalam tubuhmu akan ada energi apinya. Kita tidak perlu melakukan terlalu banyak, selama ada kehadirannya, itu sudah cukup. Bagaimana caranya? Menggunakan energi api untuk memurnikan tubuhmu juga merupakan kesempatan besar untukmu. Aku telah berkata bahwa aku akan menggunakan pengetahuanku untuk membantumu, sekarang aku akan memberitahumu sebuah metode pemurnian tubuh, yang juga akan menghilangkan kotoran dalam tubuhmu dan akan memperkuat tubuhmu. Petik 2. Sebenarnya, para prajurit di masa lalu sangat menekankan pada tubuh mereka, pelatihan tubuh sama pentingnya dengan mengolah ki yang mendalam. Tubuh mereka sangat tangguh, dan hanya dengan kekuatan tubuh mereka saja tanpa menggunakan ki yang mendalam, mereka dapat membuat bumi bergetar. Ketangguhan tubuh mereka dapat mengeluarkan kekuatan mereka hingga tingkat yang paling tinggi, dan saat ini, kalian hanya berfokus pada jiwa dan ki yang mendalam, dan tidak melatih tubuh kalian, yang sebenarnya merupakan kerugian besar. Ice Cold Flame perlahan menjelaskan secara rinci tentang dasar-dasar tubuh, ki yang mendalam, dan jiwa bagi seorang prajurit. Menurut Ice Cold Flame, para prajurit di masa lalu sangat memperhatikan tubuh, ki yang mendalam, dan jiwa, dan bagi beberapa prajurit yang memiliki jiwa bela diri yang unik, ketangguhan tubuh mereka bahkan melampaui kultivasi jiwa dan ki yang mendalam mereka. Para pendekar seperti ini akan menggunakan berbagai metode untuk mengasah tubuh mereka, hanya dengan kekuatan tubuh saja, itu sudah sangat kuat. Mereka menggunakan metode pemurnian senjata dewa untuk menempa tubuh mereka, sehingga tubuh mereka dapat menampung sejumlah besar kekuatan, dan bahkan memiliki segala macam peramal. Para pendekar dengan tubuh yang kuat memiliki kekuatan roh yang lebih kuat daripada para pendekar dengan level yang sama, dan juga penggunaan ki dan jiwa yang mendalam mereka juga lebih kuat daripada para pendekar dengan level yang sama. Selama pertempuran, pendekar dengan tubuh yang kuat memiliki lebih banyak keuntungan dan hampir selalu menang melawan para pendekar yang tidak fokus pada pemurnian tubuh mereka. Si Yan dengan mudah setuju dengan Ice Cold Flame, roh bela diri kembar di tubuhnya, roh bela diri yang membatu, dan roh bela diri yang abadi juga terkait dengan tubuh. Jika dia benar-benar memurnikan tubuhnya dan mengutamakan pemurnian tubuh, maka pencapaiannya akan jauh lebih jauh daripada para pendekar biasa. Namun, dia jarang mendengar metode pemurnian tubuh apapun, sebagian besar keterampilan bela diri hanya berfokus pada penggunaan ki yang mendalam, hanya ada sedikit keterampilan bela diri yang berfokus pada tubuh. Senjata jari dari keluarga Si, nyaris tidak dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri yang memurnikan tubuh, tetapi keterbatasan senjata jari terlalu besar yang hanya dapat digunakan pada jari. Keterampilan bela diri ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri yang memurnikan tubuh karena hanya dapat melatih jari. Namun, Ice Cold Flame telah hidup sangat lama dan juga memiliki pengetahuan dari banyak prajurit alam dewa, metode pemurnian tubuh justru merupakan hal yang paling dibutuhkan Si Yan saat ini. Jika Si Yan tidak memiliki kesepakatan dengan Ice Cold Flame tidak akan begitu lugas dan mengajarinya metode pemurnian tubuh, bahkan dalam situasi sulit, ia pasti tidak akan memberitahunya. Namun sekarang, Ice Cold Flame tidak hanya menjelaskan pentingnya pemurnian tubuh dan hubungan antara tubuh, jiwa, dan ki yang mendalam. Namun atas inisiatifnya sendiri, ia bersedia mengajarinya metode untuk memurnikan tubuh. Si Yan benar-benar merasa itu adalah hal yang benar bahwa ia setuju dengan Ice Cold Flame. Kita turun dulu. Setelah api dingin es selesai menjelaskan, ia mendesak Si Yan untuk masuk ke dasar lahar. Sekarang kamu bisa tenang, api inti tidak akan menyerangmu. Setelah kamu mendekati kristal api tempat api inti berada, kamu hanya perlu mengeluarkan mutiara pengumpul jiwa dan meletakkannya di kristal api. Kamu tidak perlu melakukan apapun, energi api dari kristal api itu sendiri akan memurnikan mutiara pengumpul jiwa. Baiklah, aku tahu itu. Si Yan mengangguk dan akhirnya tidak lagi tinggal di sana dan menyelam ke dasar. Setelah beberapa saat, sekelompok cahaya warna-warni yang menyilaukan tiba-tiba menyambutnya. Di dalam lahar merah tua itu, terdapat kristal giok api seukuran kepalan tangan yang melepaskan cahaya dan panas,
seperti matahari musim panas di siang hari, yang dipenuhi dengan cahaya merah dan panas yang kuat. Kristal giok api seukuran piring ini sangat indah dan diselimuti oleh cahaya. Di antara semuanya, terdapat api merah seukuran kepalan tangan yang bergoyang di tengah kristal giok itu, memancarkan cincin api yang panas dan kuat. Api merah yang sebesar kepalan tangan itu sangat aneh dan terus berubah, terkadang berubah menjadi bunga untuk sementara waktu, lalu menjadi buah merah untuk sementara waktu, dan kemudian berubah menjadi wajah untuk sementara waktu dan tidak memiliki bentuk yang tetap. Api ini memang tidak mati, tampaknya terus berubah dan vitalitasnya sangat kuat seperti matahari kecil yang selalu berubah, melepaskan cahaya yang mengerikan melalui kristal itu. Xian yang berada jauh dari kristal itu di dalam es yang terkondensasi dari Ice Cold Flame juga merasakan gelombang panas itu. Panas ini tampaknya mampu menembus es yang menutupi tubuhnya dan langsung mencapai jiwanya, yang membuatnya tidak nyaman. Itu adalah api inti. Xian menatapnya dan diam-diam terkejut. Ya, itu adalah api inti. Api dingin es menjawab, tapi kau tidak perlu khawatir, dengan esku yang menyelimuti tubuhmu, meskipun tidak dapat sepenuhnya mengimbangi infiltrasi dari api, tetapi dapat mengurangi setengahnya. Ini baru permulaan, setelah kau meletakkan mutiara pengumpul jiwa pada kristal, aku akan secara bertahap mengurangi perlindungan terhadap api, dan kau akan merasakan lebih banyak energi api mengalir ke dalam dirimu. Kau perlu menyebarkan energi api itu ke seluruh tubuhmu, daging, meridian, tulang, dan sel, seperti memurnikan senjata suci. Gunakan energi api untuk memurnikan tubuhmu. Kultivasi untuk daging lebih sulit daripada kultivasi ki dan jiwa yang mendalam. Selama kultivasi, rasa sakitnya begitu kuat sehingga banyak orang tidak dapat menahannya dan itulah sebabnya saat ini para prajurit secara bertahap meninggalkan kultivasi tubuh. Yakinlah, daya tahanku jauh lebih kuat daripada orang biasa. Aku dapat dengan mudah menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain, itu bukan masalah bagiku. Xian meyakinkannya dengan suara percaya diri. Sebelum ia tiba di dunia ini, ia adalah orang yang sangat gila yang suka menantang batas kemampuannya dan itulah sebabnya daya tahannya terhadap rasa sakit jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah tiba di sini, ia menggunakan keuntungannya di jalan kultivasinya secara maksimal. Pelatihan untuk senjata jari, pelatihan untuk mengamuk. Setiap jenis keterampilan bela diri harus dimulai dengan keberanian untuk bersikap kejam terhadap diri sendiri. Dengan dasar ini, ia tidak takut. Semoga saja begitu. Kalau memang benar seperti yang kamu katakan, kecepatan kita akan jauh lebih cepat. Keuntungan yang kamu dapatkan juga akan lebih besar. Mungkin setelah pemurnian ini, jiwa bela diri di dalam tubuhmu juga akan ikut berkembang.